di bulan Juni sampai Juli itu ada salah satu kompetisi yang bergengsi, tapi ternyata, aduh, ini kayaknya ada sedikit kecurangan nggak sih? AI itu jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Selamat datang di podcast yang bakal bikin otak kamu mikir, hati kamu tergerak, dan cara pandang kamu terbuka. Bareng aku Rahma dan temen aku Amalia. Jadi hari ini kita akan membahas suatu topik yang benar-benar viral banget dan tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu AI. Jadi nih Amalia, aku tuh pernah baca suatu artikel dari Google Workspace. Katanya Google Workspace itu mengatakan kalau AI itu saat ini pengguna utamanya adalah dari Gen Z. Nah, terus nih ada persentase yang mengatakan 93% Gen Z itu menggunakan dua AI sekaligus. Kalau dibandingkan dengan gen milenial itu hanya berkisar 79% saja. Dan kalau kamu tahu nih, umur generasi Z itu atau Gen Z itu berkisar antara 12 sampai 27 tahun nih. Sama kan kayak umur-umur kita kayak gini. Kita juga kan? Iya, jadi aku mau nanya nih, karena kamu Gen Z, aku juga Gen Z, kamu pakai AI nggak? Pastinya sih, untuk mempermudah tugas-tugas sekolah aku pun, aku juga pakai AI kok. Tapi di samping itu semua, aku nggak 100% pakai AI kok. Cuma ya buat nyari referensi dan jurnal-jurnal yang bisa aku pakai buat referensi makalah aja. Bener, kayaknya emang penggunaan AI itu harusnya yang bijak itu memang seperti itu, seperti yang udah Amalia sebutkan tadi. Nah, kalau kamu sendiri, kamu pernah nggak ikut kayak kompetisi gitu, misalnya kayak Olimpiade Sains gitu, pernah ikut nggak? Wah, kalau itu sih aku udah ikut itu bertahun-tahun sih, mulai dari SMP dan SMA kemarin itu terakhir. Dan baru aja kemarin di bulan Juni sampai Juli itu ada salah satu kompetisi yang bergengsi, tapi ternyata, aduh, ini kayaknya ada sedikit kecurangan nggak sih? Waduh, iya bener banget. Aku tahu itu, soalnya banyak tuh peserta Clash of Champions, beberapa nih, itu pada speak up di instastory-nya. Kayak contohnya itu Lutfi, Kak Kadin, Nares. bener banget. Dan bahkan nih, Yesaya itu sampai bikin video khusus tentang masalah ini. Nah, terus habis itu ada satu lagi nih, peraih medal IMO. Siapa lagi kalau bukan Sandy. Wah, Nah, parah sih, dia itu sampai buka suara loh perihal masalah ini. iya bener banget. Nah terus akhirnya aku cari tahu tuh sebenarnya apa sih yang terjadi kok sampai banyak sekali peserta COC itu tuh pada speak up. Nah ternyata diketahui di Olimpiade Sains tahun ini tuh banyak sekali kecurangan yang terjadi. Salah satunya itu diakibatkan karena penggunaan AI. Nah terus habis itu setelah aku baca-baca datanya nih, ternyata banyak sekali sekolah dan juga daerah-daerah yang dulunya itu tidak pernah mengirimkan wakilnya ke ajang tersebut, malah sekarang itu mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Tetapi sebaliknya nih terjadi pada sekolah-sekolah unggul dan juga daerah-daerah yang memang terbiasa mengirimkan banyak sekali wakilnya ke Olimpiade Sains tersebut, malah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jujur miris banget gak sih kalau kita Makanya tuh dengar ini masalah itu? aku pun juga curiga. Kita kan udah tahu ya daerah-daerah yang biasanya menjadi langganan untuk menuju ke kompetisi selanjutnya, kok tahun ini turun. Bahkan daerah-daerah yang tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah mengirimkan wakilnya, tiba-tiba aja wakilnya tuh jadi banyak dan hampir 100% itu lolos. Dan setelah aku baca-baca juga nih, katanya para juri itu sudah mencoret atau mendiskualifikasi peserta yang terduga atau diduga melakukan kecurangan yang disebabkan oleh AI tersebut. Nah, tapi pihak penyelenggara itu malah meloloskan peserta-peserta tersebut. Jujur miris banget, apalagi mereka kan Gen Z ya, harusnya kita itu pembawa Indonesia Emas 2045. Kalau kayak gini terus, Ya bisa jadi generasi cemas kan. Tapi ya jangan sampai lah. Kita kan Iya. Gen Z, pembawa angin segar perubahan. benar.
Nah, jadi biar hal itu tuh tidak terus-menerus terjadi, pastinya kita itu sebagai pengguna AI ataupun pengguna teknologi itu pastinya punya etika dong ya. Iya dong. Nah, etika penggunaan AI yang pertama itu apa sih? Etika penggunaan AI yang pertama adalah jangan copy paste ya. Aku kan udah sering nih ya dapat tugas makalah untuk menulis suatu narasi. Nah, pastinya aku pun juga pakai AI buat nyari referensi, tapi aku nggak akan copy paste dong. Nah, hal-hal yang aku dapat dari AI tadi harus aku rombak lagi di otak aku sendiri. Itu. Bener banget. Dan yang kedua adalah untuk kemanfaatan sosial. Kalau semisal kita tadi udah bahas tentang masalah-masalah tersebut, lalu di mana letak kemanfaatan sosialnya? Padahal pada prinsipnya teknologi itu harusnya untuk memudahkan kehidupan manusia, untuk membawa kemanfaatan sosial itu tadi, bukan malah membawa kerugian untuk manusia itu sendiri sebagai penggunanya. Dan yang Iya. ketiga yaitu Pertanggungjawaban. Meskipun kita pakai AI, kita pun juga harus tanggung jawab dengan apa yang kita berbuat. Iya nggak? iya, benar banget. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan terhadap AI ataupun teknologi, itu pastinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan tentunya adalah diri kita sendiri sebagai pengguna. AI. Mau itu membawa kerugian ataupun manfaat, itu juga merupakan tanggung jawab dari diri kita sendiri. Iya, betul sekali. Nah, karena kita udah tahu nih bagaimana sih etika dari penggunaan AI, nah kita masuk ke pembahasan yang menjadi tema utama dari podcast kita kali ini, yaitu Optimalisasi. Optimalisasi yang pertama itu apa sih? Optimalisasi yang pertama itu pastinya jangan gunakan untuk copy paste. Itu sama ya, Ya, sama. seperti etika penggunaan AI tadi, bahwa sebenarnya pada dasarnya kita itu harus terus menggunakan ide kita atau kemampuan kita untuk mengeksplor banyak hal. Jadi jangan sampai apa yang AI berikan itu langsung kita terima mentah-mentah. Terus yang Nah. kedua apa nih? Untuk melatih critical thinking. Jadi kita harus tetap ya penggunaan AI itu untuk melatih critical thinking kita. Apalagi di zaman sekarang yang namanya berpikir kritis itu sangat penting sekali. Kenapa? Contoh nih, kita kan sering nih nyari jawaban dari AI. Tapi di samping itu semua, kita harus nyari tahu kenapa kok jawabannya ini. Kok jawaban ini salah? Bener. Jawaban C kok bisa salah? Nah, Bener banget, jadi jangan terbiasa untuk terus-menerus menerima apa yang AI berikan. Terus yang ketiga juga nih yang nggak kalah penting, yaitu jaga orisinalitas. Orisinalitas yang kita bahas di sini adalah tentang kemampuan kita. Jadi jangan sampai kemampuan kita itu terdistraksi atau terdistorsi lah sama pemberian atau sesuatu yang diberikan oleh AI. Jadi kita harus tetap mengutamakan kemampuan diri kita sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya, karena kita tadi udah bilang optimalisasi, pastinya dalam melakukan suatu langkah kita itu butuh yang namanya aksi. Bener banget. Jadi nggak hanya teori aja nih, kita juga butuh aksi ataupun prakteknya. Nah, untuk yang pertama itu apa sih? Nah, untuk yang pertama adalah ubah mindset dari instan ke paham. Ya, mungkin kan udah dijelasin ya tadi. Kita kan sering banget nih nyari jawaban dari AI, cari referensi dari AI. Tapi kita jangan mentah-mentah dong nyomot dari AI, kita harus paham. Kok bisa sih AI ngasih kita informasi yang ini? Kok bisa sih jawabannya kok yang ini? Jangan Benar-benar. mentang-mentang kita dikasih AI, langsung ambil dan nggak tahu kita paham atau enggak. Ya nggak sih? Bener banget. Terus habis itu yang kedua adalah jadikan AI itu sebagai eksplorasi bukan substitusi. Kalau dalam ilmu ekonomi nih, barang itu dibagi menjadi dua, yaitu barang komplementer dan juga barang substitusi. Barang komplementer itu merupakan barang pelengkap barang lain. Kalau Sedangkan barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Jadi, jadikan AI itu sebagai posisinya adalah barang komplementer, yaitu barang yang melengkapi kemampuan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bukannya sebagai barang substitusi yang menggantikan kehidupan manusia. Karena pada dasarnya prinsip dari teknologi itu adalah untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk menggantikan kehidupan manusia secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah cross-check semua jawaban yang dihasilkan dari AI. Nah, jawaban-jawaban yang udah dikasih dari AI, kita harus cek nih satu-satu. Jawabannya bener gak sih? Karena kan AI bisa aja ngasih kita
informasi-informasi palsu. Iya benar. Kamu pernah nggak sih kayak nyari jurnal buat referensi makalah, pas diklik ternyata nggak ada? Pernah banget, dan itu tuh sangat-sangat merugikan diri kita sendiri, apalagi kalau makalah itu dipresentasikan dan gurunya maupun dosennya itu melihat lalu dicek dan ternyata not found. Itu tuh benar-benar memalukan diri kita sendiri. Bisa diketawain nggak sih di depan kelas? Bener banget. Dan yang terakhir adalah gunakan untuk berpikir kritis. Kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk menggunakan kemampuannya dalam berpikir kritis. Kenapa? Karena berpikir kritis itu sendiri sangat-sangat penting untuk survive diri kita di era globalisasi, modernisasi, dan kecanggihan teknologi saat ini. Nah, contohnya aja nih ya, kamu tahu Isaac Newton? Tahu dong. Nah, itu kan penemu hukum gravitasi ya. Iya. Nah, Isaac Newton itu dulu padahal hidup di era yang belum ada AI. Teknologi. Iya, belum secanggih sekarang. Tapi dia mampu dengan kemampuan berpikir kritisnya yang sangat bagus, yang mampu menciptakan dan menemukan rumus gravitasi seperti kayak hukum Newton 1 2 3. Iya. Itu juga merupakan karya dari Isaac Newton. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya kemampuan manusia itu jauh di atas dari AI itu sendiri, karena AI itu kan ciptaan dari manusia ya. Iya. Jadi itulah pentingnya berpikir kritis dan mengutamakan pemikiran dari diri kita sendiri. Yap, betul sekali. Isaac Newton aja lihat apel jatuh, beliau langsung mikir, apelnya bisa jatuh, kok bintangnya enggak? Iya benar banget. Padahal saat itu tuh belum ada AI loh ya. Terus habis itu kamu tahu nggak sih tokoh dunia lain kayak contohnya tuh Elon Musk? Oh, tahu. Itu Tahu. salah satu pendiri Tesla kan. Nah, itu aja pernah bilang katanya AI itu jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Awalnya aku sempat skeptis kayak, "Lah, kenapa?" gitu. Tapi ternyata setelah melihat dan berkaca dari masalah-masalah yang sudah kita bahas tadi, ternyata aku percaya bahwa sesuatu hal yang menyerang dari sisi psikologis itu justru sangat amat berdampak dan susah banget untuk disembuhkan. Karena contohnya nih ya, ketika kita tuh sudah terlalu dimanjakan dengan kecanggihan teknologi, dengan AI, maka kita tuh jadi sisi psikologis kita tuh jadi malas, jadi terlalu ketergantungan, semuanya apa-apa serahkan pada AI. Kita jadi tidak mau menggunakan kemampuan dari diri kita, padahal kemampuan dari diri kita kalau terus diasah dan dieksplor lebih lanjut itu pasti akan membuahkan suatu hasil yang baik dan juga hebat juga kan. Berarti tadi itu pola pikir itu dapat mempengaruhi perilaku kita kan ya. Bener banget. Jadi makanya jangan biasakan diri kalian itu untuk bergantung dengan AI atau kecanggihan teknologi yang ada di zaman sekarang. Dan aku yakin semua para Gen Z yang melihat ini mereka tuh punya skill yang lebih dari AI. Aku Bener. yakin itu. Cuma kalian aja yang masih malas gitu. Bener banget. Nah, kita penasaran nih, kalau kira-kira teman-teman di rumah tuh udah menggunakan AI dengan baik apa belum ya kira-kira? Aku yakin mereka udah gunain AI dengan baik. Karena kan kita Gen Z ya, generasi emas bukan generasi cemas. Benar, kita adalah pembawa angin segar dari Indonesia Emas 2045. Terus abis itu jujur kalau ngomongin soal AI ya, sebenarnya AI hadir itu pastinya punya maksud dan tujuan yang baik pastinya. Tapi kembali lagi ke penggunanya masing-masing. Mau kita manfaatkan dengan baik atau tidak? Mau kita optimalkan atau tidak? Iya betul. Jadi kesimpulannya untuk podcast kita kali ini apa sih, Amal? AI Itu alat, bukan jalan pintas. sayang banget kalau potensinya cuma buat nyari jawaban, padahal bisa bantu kamu mikir dan tumbuh lebih dalam. Jadi itu tadi podcast kita kali ini. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan adanya podcast kami. Dan juga semoga teman-teman bisa menerapkan cara-cara yang telah kita paparkan tadi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap kreatif, dan tetap jadi generasi emas. Bye-bye.